Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Fadel Syakir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh mahasiswa PBA 3 semester 5 yang sudah bersedia untuk menyimak presentasi dari kami. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Khairunisa, dan yang kedua Kak Cahya Rizky Amalia, dan yang ketiga Sisilia Mailani Putri. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi terkait ilmu lughah atau ilmu bahasa. Di sini kami sudah menyimpulkan 2 pokok pembahasan terkait ilmu bahasa. Yang pertama ada ta'rifu ilmi lughah, yaitu pengertian ilmu bahasa. Dan yang kedua taqsimu ilmi lughah, yang artinya pembagian ilmu bahasa. Nah, pasti udah pada penasaran banget nih kan terkait apa sih itu yang dimaksud dengan ilmu bahasa, terus apa aja pembagiannya. Nah, setelah ini kita akan menyimak sama-sama terkait penjelasan itu semua. Oke, untuk yang pertama yaitu penyampaian materi terkait ta'rifu ilmi lughah atau pengertian ilmu bahasa yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kak Cahya Rizky Amalia. Untuk itu kami persilahkan. Oke, nama saya Cahya Rizky Amalia. Saya di sini akan menjelaskan pengertian ilmu bahasa, pembagian ilmu bahasa, dan juga pengertian atau arti dari bagian dari ilmu bahasa tadi. Oke, yang pertama, bidang pengajaran bahasa asing beserta berbagai teori dan aplikasi serta metode pengajaran adalah cabang dari ilmu bahasa yang disebut ilmu bahasa atau juga linguistik. Ilmu bahasa atau linguistik atau ilmu bahasa modern linguistik adalah cabang dari ilmu bahasa yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut linguistik, ilmu bahasa umum general or theoretical linguistic, dan ilmu bahasa terapan applied linguistik. Kedua cabang ini memiliki beberapa cabang yang masing-masing berkembang menjadi cabang tersendiri. Dengan demikian, ilmu bahasa terdiri dari 2 cabang utama dan berbagai cabang serta subcabang yang berkembang dari keduanya. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan di materi bagian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian ilmu bahasa dan juga pengertian dari 2 cabang ilmu bahasa tadi di slide selanjutnya. Nah, jadi di ilmu bahasa itu ada 2 bagian cabang utama. Yang pertama, ilmu bahasa teoritis umum, ilmu al-lughatul an-nazari, dan ilmu bahasa terapan, ilmu al-lughatul at-tatbiqi. Oke, saya akan jelaskan pengertiannya secara detail dan rinci di slide selanjutnya. Terus ada cabang-cabang ilmu bahasa teoritis. Ada 10 cabang utama. Yang pertama, ilmu bahasa historis, ilmu bahasa komparatif, ilmu bahasa deskriptif, ilmu bahasa geografis, ilmu tata bahasa, fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ilmu bahasa terapan. Apa sih ilmu bahasa terapan itu? Ilmu bahasa terapan adalah ilmu yang berkaitan dengan aspek terapan bahasa, baik penerapan itu berupa pengajaran kah, yang paling sering terjadi, atau non pengajaran yang jarang terjadi, dan secara khususnya berfokus pada pemerolehan bahasa asing dan metode pembelajaran dan pengajarannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi-materi ini yang berupa pengertian ilmu bahasa, pembagian ilmu bahasa, dan pengertian dari 2 cabang tadi.
Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian selanjutnya yaitu pembagian bidang-bidang dalam ilmu bahasa umum. Ilmu bahasa umum dibagi menjadi 12 bidang, diantaranya mencakup beberapa bidang-bidang berikut. Yang pertama, pragmatif, yang kedua, histori, yang ketiga, leksikologi, yang keempat, komparatif, yang kelima, deskriptif, yang keenam, filologi, yang ketujuh, morfologi, yang kedelapan, geografis, yang kesembilan, fonotik, yang ke-10 sintaksis, yang ke-11 morfologi, yang terakhir yaitu fonologi atau fungsi bunyi. Pembagian selanjutnya yaitu pembagian tentang bidang-bidang dalam ilmu bahasa terapan. Pembagian tersebut dibagi menjadi 17 bidang. Di antaranya mencakup beberapa bidang-bidang berikut. Yang pertama, bahasa ibu, lalu datang, yang kedua bahasa asing, yang kedua tes bahasa, yang ketiga laboratorium bahasa, yang keempat sorof bahasa, yang kelima biologi bahasa, yang keenam otomatis, yang ketujuh ilmu psikologi bahasa, kedelapan bahasa sosial, yang kesembilan bahasa statistik, yang ke-10 pembuatan kamus, 11 penerjemahan, 12 pemberantasan buta huruf, 13 analisis wacana, 14 ilmu gaya bahasa, ke-15 perencanaan bahasa, ke-16 kebijakan bahasa, dan yang terakhir yaitu terapi wicara. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang pembagian ilmu bahasa teoristik. Pembagian itu sendiri dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya yang pertama balaghah atau yang sering disebut dengan semantik, yaitu membahas tentang keindahan penyusunan lafaz. Yang kedua nahwu atau yang sering disebut dengan sintaksis, yaitu membahas tentang grammar atau struktur kalimat dan hanya fokus pada cara membaca yang benar itu bagaimana. Yang ketiga, sorof. Sorof juga sering disebut dengan morfologi, yaitu membahas tentang perubahan dari satu kalimat ke kalimat yang lain supaya lebih paham makna yang dikehendaki. Yang keempat itu ada aswat atau yang sering disebut dengan suara. Pembagian selanjutnya yaitu pembagian tentang ilmu bahasa terapan. Pembagian tersebut dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ilmu al-lughah nafsi atau psikolinguistik. Dengan mempelajari psikolinguistik, kita dapat memahami bagaimana bahasa diproses dan dihasilkan oleh manusia. Yang kedua, talim al-lughatul arabiyah atau yang disebut dengan pendidikan pembelajaran bahasa Arab. Dengan adanya pembelajaran pendidikan bahasa Arab, siswa dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berbahasa yang efektif. Yang ketiga, ilmu talim al-lugha ijtimai atau sosiolinguistik. Dengan mempelajari sosiolinguistik, kita dapat memahami bahasa digunakan dalam konteks sosial yang kompleks. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait contoh permasalahan yang muncul dalam belajar bahasa. Baik, berbicara terkait contoh permasalahan, ini sebenarnya berkaitan dengan ilmu bahasa terapan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, seperti yang kita ketahui namanya terapan ya. Terapan itu kan praktiknya. Jadi ketika dalam praktik belajar bahasa Arab, tentunya kita akan mendapati nih problematika ataupun masalah yang terjadi ketika belajar bahasa Arab. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait itu, terkait permasalahan yang ada dalam belajar bahasa Arab. Nah, di sini ada disimpulkan 3. Di dalam kitab ada disebutkan 3. Yang pertama adalah pembuatan kamus. Nah, ini berkaitan dengan tata ejaan, kemudian tata penyusunan kalimat, kata, dan sebagainya. Nah, dalam pembuatan kamus ini kan seharusnya memang ada standarnya, karena tingkatan belajar siswa atau mahasiswa itu kan berbeda-beda ya. Nah, yang menjadi kendala itu biasanya dalam pembuatan standarisasi kamusnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada penerjemahan. Mungkin ini udah lumrah ya di kita, udah sering kita dapati bahwa menerjemahkan kalimat atau teks Arab itu memang tidak mudah. Karena memang dalam menerjemahkan kita sebenarnya perlu tahu terkait gramatikanya, nggak hanya kita tahu
mufradatnya atau arti mufradatnya. Kemudian yang ketiga itu ada pengobatan ucapan atau terapi wicara. Nah, biasanya ini menjadi masalah yang cukup banyak dialami oleh para pelajar bahasa Arab. Karena nggak hanya sekedar kurang di kalamnya, tetapi juga di aswatnya atau di pengucapan, hanya sekedar pengucapan bahasanya. Ini belum masuk ke kalam atau muhadasahnya. Nah, itu yang menjadi masalah sering dialami. Kemudian terakhir, kita akan membahas tentang informasi tambahan untuk teman-teman tentang ilmu bahasa atau ilmu lughah yang sudah kita pelajari tadi. Jadi kalau kita tadi belajar kan, ilmu lughah itu dibagi menjadi dua ya. Ada ilmu lughah an-nadhari, ilmu bahasa teoritis, dan ilmu lughah at-tatbiki, ilmu bahasa terapan atau praktik. Nah, namun untuk informasi tambahannya, ada sebagian peneliti yang berpendapat bahwa ilmu bahasa itu nggak dibagi menjadi dua cabang, tapi tetap satu ilmu bahasa, satu ilmu yang utuh. Tetapi di dalamnya terdapat beberapa cabang. Tapi beda ya. Kalau tadi kan dibagi menjadi dua cabang. Nih, kalau misalnya yang pendapat sebagian peneliti ini dibagi banyak cabang tapi dia tetap satu, kembalinya ke ilmu bahasa. Di antaranya itu ada ilmu bahasa historis, deskriptif, kemudian umum, fungsional, struktural, transformasional, dan sebagainya yang sudah tertera di PowerPoint. Mungkin itu aja penyampaian dari kami kelompok 5. Atlubul afwa minkum in wajatum al khoti'at minna. Kalau misalnya ada yang mau dibahas lebih lanjut, ada yang kurang jelas dari penjelasan kami, kurang rinci, maka bisa kita bahas sama-sama di sesi diskusi atau sesi tanya jawab nanti. Cukup sekian, kami akhiri. Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.